Belum yang M, bukan yang M ya. Ini dua-duanya yang connected aja, yang baru. Meski Yamaha termasuk salah satu pabrikan otomotif yang sudah lawas, namun ternyata masih banyak sekali unit kendaraannya yang tidak laku di pasaran Indonesia, di mana kendaraan ini sampai menumpuk di dealer-dealer Indonesia lantaran tidak ada satupun orang minat untuk membelinya. Kenapa ya? Apa kendaraan ini jelek? Atau bahkan kendaraan ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan harapan para penggunanya? Jika memang iya, yuk deh, langsung saja kita simak sama-sama unit kendaraan mana saja yang telah dirilis oleh pabrikan Yamaha, namun tidak laku di pasaran. Mulai dari Yamaha Tiara S hingga Yamaha Vixen. Deretan motor Yamaha tidak laku di Indonesia, dari Aerox hingga Vixen. Yamaha Tiara S. Awal tahun 2000-an permintaan pasar di Indonesia akan motor model ayam jago atau Ayago sedang tinggi. Yamaha pun membaca peluang tersebut untuk menghadirkan Tiara S 120 di tahun 2001 secara utuh alias Completely Bottled Up atau CBU. Motor ini sebenarnya punya performa yang luar biasa dengan mesin 2 tak berkapasitas 119 cc yang mampu hasilkan tenaga maksimal 17 PS pada putaran 7.500 rpm. Sayangnya karena didatangkan secara CBU, harga Tiara tergolong mahal. Ditambah lagi kondisi perekonomian yang saat itu baru dilandas krisis moneter. Motor ini hanya bertahan beberapa tahun saja sampai Yamaha resmi menghentikan penjualannya. Yamaha Force F1. Yamaha Indonesia resmi meluncurkan Force F1 pada tahun 2013. Di tengah perkembangan skuter Matic atau Skutik yang semakin diminati, Yamaha ingin coba membuktikan bahwa motor bebel low-end juga masih banyak peminatnya. Force F1 dirilis sebagai penerus Vega yang populer. Meski dibekali dengan teknologi injeksi dan desain yang sporty, tapi tetap tak membuat penjualan motor bebek tersebut. tetap tak membantu penjualan motor bebek tersebut. Usianya hanya 2 tahun Usianya hanya 2 tahun dipasarkan, hingga Yamaha menggantikannya dengan Vega Force. Yamaha Lexam. Nasib Lexam tak jauh berbeda dengan Honda Revo HT yang ada di segmen yang sama, yaitu bebek Matic. Produsen roda 2 seperti Honda dan Yamaha mencoba berinovasi dengan membekali motor bebek dengan mesin bertransmisi otomatis. Namun berbeda dengan nasib skuter Matic yang diterima dengan baik di pasaran. Lexam yang dirilis tahun 2010 hanya bertahan di pasaran selama 3 tahun. Secara desain sebenarnya Lexam cukup keren, performa juga tak mengecewakan. Yamaha membekalinya dengan mesin 4 tak OHC silinder tunggal berkapasitas 113,7 cc. Bebek skutik ini diklaim sanggup menumpahkan tenaga maksimal 8,7 HP pada putaran 8.000 rpm. Sayangnya konsumen lebih memilih skutik yang lebih efisien dan praktis. Yamaha Xeon RC. Motor yang diharapkan Yamaha untuk menjadi pesaing Honda Vario 125 ini berakhir tragis karena kalah jauh dari rivalnya. Bahkan penjualan Xeon RC masih berada di bawah Mio dan Soul GT. Buruknya penjualan dari Xeon RC ini sendiri diyakini karena adanya anggapan dari para konsumen yang menilai motor besutan Yamaha ini boros pada segi bahan bakar. Yamaha Nuvo.
Indonesia merupakan pasar sepeda motor terbesar ketiga di dunia, tetapi pangsa pasar terbesar adalah motor berkapasitas mesin kecil dengan motor bebek atau underbone dengan karakter khas Asia Tenggara. Hal ini agak kurang menguntungkan bagi produsen motor, karena kecenderungan pasar sepeda motor dunia untuk sepeda motor berkapasitas mesin kecil adalah jenis skuter. Alasan ini menjadi dasar dari Yamaha Motor Indonesia untuk mencoba mempopulerkan skuter di Indonesia melalui Yamaha Nuvo sejak tahun 2003. Sampai saat itu beberapa perusahaan lain yang mencoba mempopulerkan skuter belum pernah sukses. Tercatat Vespa pernah mengeluarkan skuter otomatis Vespa Corsa dan Kymco melalui Jetmatic Kymco Trend. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Produk yang bisa dibilang sebagai ambahnya motor matic ini pertama kali produksi oleh Yamaha pada sekitar tahun 2002, versi standar, 2004 Sporty, dan 2005 Nuvo Z. Minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai motor matic kala itu membuat motor besutan Yamaha dengan sentuhan bebek ini gak laku di pasaran. Sampai akhirnya Yamaha Nuvo berhenti produksi pada tahun 2007. Uniknya, usai proses produksinya dihentikan, motor yang satu ini menjadi buruan para kolektor-kolektor karena dianggap memiliki bentuk yang unik jika dibandingkan dengan lainnya. Emang gitu, semua baru kerasa kalau udah hilang ya sob? Yamaha Bison. Saingan Honda di kancah kendaraan roda 2 di Indonesia hanya Yamaha, yang masih tersisa selebihnya bisa kita anggap gugur masuk kotak. Karena seperti Kawasaki, mereka lebih segmentasinya ke motor balap. Suzuki pun tak fokus ke pengembangan roda 2 di tanah air. Mereka tetap memberikan Ayago sebagai perlawanan terhadap pasar Indonesia, di mana Matic semakin berjaya. Lantas bagaimana dengan merek yang lain? Bajaj. Vespa bisa dibilang tak bisa berkutik dengan keperkasaan pabrikan Jepang. Namun ketika kita melihat produk roda 2 Jepang sangat perkasa dibandingkan produk lain. Tapi sebenarnya ada beberapa produk mereka yang kurang disukai oleh pasar. Seperti kita tahu, Yamaha Bison di tahun 2010 motor itu sempat digemari anak muda yang ingin bergaya neck bike. Apalagi melihat Vixen yang sangat disukai di masanya. Yamaha Bison yang mengusung mesin 150cc bisa dibilang modelnya diadopsi dari Yamaha India. Tapi ketika mesin karbu berubah menjadi injection, penjualan Bison semakin terpuruk. Sepertinya injeksi memaksa kecepatan Bison seperti kena sunat. Walau sebenarnya bisa saja diakali oleh para modifikator. Namun kenapa Bison kurang diminati ini sebenarnya ke masalah selera dan harga jual kembali Bison yang murah. Kalau kita beli baru, Bison memang varian termurah dari motor sejenis di pabrikan Yamaha, baik itu Saber, Fiction, MT-15. Yamaha Fiction. Sosoknya kumal karena sudah teronggok selama 3 tahun. Gudangnya sangat megah dan besar karena di dalamnya berisi ratusan unit motor. Namun sang legendaris begitu nelangsa karena ditaruh di pojok. Apalagi di beberapa area baut sudah mulai menguning akibat karat. Ya, itulah pemandangan di sebuah dealer besar Yamaha Jabodetabek. IWB sampai heran, kenapa nggak coba dijual dengan diskon besar? Kenapa bisa sampai nggak laku? Apa yang terjadi pada sang legendaris? Kenapa Vixen gagal di pasaran? Semua pertanyaan tersebut muncul di benak IWB sebagai blogger, dan akhirnya kita bisa mendapatkan benang merah atas semuanya. Obo kui? Pasti, sampai Nora asing dengan motor sport 150cc yang satu ini. Motor yang sempat menjadi raja di kelas 150cc dan populasinya yang banyak di tanah air menjadikan motor ini sangat terkenal di Indonesia. Ya, motor yang dimaksud yakni Yamaha Vixen. Motor yang fenomenal karena di awal kelahirannya mendobrak pasaran dengan teknologi pengabut bahan bakar injeksi di kala itu.